Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari pada pagi ini kita akan mengambil sebuah tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu ada apa sebenarnya dengan mimpi. Mari kita akan membaca Bapak Ibu sebuah peristiwa di Alkitab yang terambil di dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara, menarik sekali dari kisah nyata yang terjadi pada kehidupan seorang anak muda yang bernama Yusuf. Ia pada waktu itu kira-kira berusia 17 tahun. Dan ia mendapatkan mimpi yang datang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mengupas akan kisah ini, mari kita akan mendengarkan kisah nyata yang terjadi pada kehidupan seorang yang bernama Jemri Reso. Kisahnya seperti ini. Jemri Reso adalah seorang pemuda yang berasal dari Sulawesi Tengah. Dan ia rupanya membuat sebuah kehebohan Bapak Ibu bagi warga Bitung, Sulawesi Utara. Karena ia telah membuat patung besar Yesus setinggi 173 cm. Dan sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada yang istimewa daripada berita dan video pembuatan patung ini yang dimuat di situs cybersulut.com pada tanggal 4 September 2012 jika dibandingkan dengan pembuatan patung pada umumnya, patung Yesus yang kita lihat. Namun yang menarik Bapak Ibu, rupanya Jemri Reso ini ia adalah seorang Muslim. Ia non-Kristen Bapak Ibu. Dan sebenarnya ia juga seorang pekerja serabutan yang tidak memiliki pengalaman sama sekali tentang dunia karya seni patung. Ia tidak memiliki keahlian dalam membuat seni karya patung ini Bapak Ibu. Dan rupanya apa yang dilakukannya semuanya didesak oleh tanda petik seseorang lewat apa yang namanya mimpi. Dan rupanya apa yang dikerjakan Jemri Reso ini, dari awal ia membuat patung itu hingga sampai finishingnya, maka semua hasil yang didapat benar-benar luar biasa. Patung karya seni Jemri Reso ini mirip dengan patung Yesus pada umumnya yang kita lihat. Dan semuanya dituntun oleh apa yang namanya mimpi Bapak Ibu. Dan memang sungguh luar biasa patung karya seni ini, di mana ketika Jemri Reso menancapkan paku pada bagian tubuh patung tersebut, ketika ia membuatnya, maka ia merasakan juga kesakitan seperti kena paku pada waktu ia menancapkan paku tersebut di bagian patung yang ia buat. Sungguh sangat luar biasa. Terlepas daripada fenomena yang menyelimuti akan misteri pembuatan patung tersebut, di mana patung buatan karya Jemri Reso ini tentu menimbulkan sebuah kontroversi, benar atau tidaknya. Namun perlu untuk kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Ia bisa melakukan apapun
dengan apa yang namanya mimpi. Dan saya yakin karya buatan Jemri Reso ini, tentu semuanya ini mengandung sebuah pesan. Dan tentu ada rencana yang indah dari Tuhan dengan apa yang terjadi pada kehidupan Jemri Reso ini. Saudara, mari pada pagi hari ini kita merenungkan bersama-sama bagaimana apa yang terjadi pada kehidupan Jemri Reso ini, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab. Dan salah satunya adalah Yusuf. Bagaimana Yusuf juga mendapatkan mimpi yang datang dari Tuhan. Dan ternyata mimpi itu akhirnya digenapi. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi untuk menyatakan sebuah visi kepada seorang anak muda yang bernama Yusuf. Dan ia akhirnya benar-benar menjadi seorang yang sangat istimewa. Ia menjadi seorang Perdana Menteri di sebuah negeri yang bernama Mesir. Dan pada waktu ia benar-benar disembah oleh saudara-saudaranya. Saudara, ada banyak lagi kisah di Alkitab. Bagaimana Tuhan berbicara lewat mimpi kepada Daniel, kepada Nebukadnezar, kepada tokoh-tokoh yang lain di Alkitab. Tuhan bisa berbicara bagaimana ia menyatakan visi, menyatakan teguran, menyatakan apa yang namanya penglihatan. Dan itulah istimewanya mimpi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ingat, mimpi sebenarnya bukan hanya sekedar bunga tidur. Tetapi jika mimpi yang kita dapatkan itu benar-benar sungguh membuat kita gelisah, dan kita benar-benar ingat semua yang terjadi pada waktu kita mimpi itu, maka saya percaya itulah cara Tuhan sedang berbicara kepada kita. Karena saya, saudara, juga mengalami bagaimana Tuhan berbicara kepada hidup saya lewat apa yang namanya mimpi. Oleh sebab itu, mari hari ini, jika memang Bapak Ibu mengalami sebuah mimpi yang dimana Bapak Ibu mengalami sebuah kegelisahan dan Anda benar-benar terkejut, mungkin Anda bisa merasakan cemas, mungkin bisa merasakan takut, atau mungkin Anda bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Ingat baik-baik, semuanya itu tentu ada maksud Tuhan di dalamnya. Tentu semuanya itu ada cara Tuhan di mana ia sedang berbicara kepada hidup kita. Dan percayalah, semua yang Tuhan nyatakan lewat mimpi pasti akan digenapi jika itu datang dari Tuhan. Dan memang mimpi yang kita dapatkan itu benar-benar kita tahu bahwa mimpi itu kita terima dan kita benar-benar ingat semua yang kita rasakan di mimpi tersebut. Maka saya yakin mimpi yang kita dapatkan itu adalah merupakan tanda petik sesuatu yang datang dari Tuhan untuk kita merenungkannya, dan tentu ada pesan di dalamnya. Oleh sebab itu mari kita tetap belajar untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan pun bisa berbicara lewat apa yang namanya mimpi. Puji Tuhan, kiranya semua yang kita renungkan pada pagi hari ini akan membuat kita lebih bergairah dan tetap bersukacita. Dan percayalah, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, dan ia memang sungguh ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.